Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan baik dan siap menerima pembelajaran tematik hari ini. Namun, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita lebih bermanfaat dan lebih berkah. Setuju? Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Amin. Baiklah, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tematik tema 7, subtema 3, pembelajaran pertama. Ananda sekalian, tahukah kamu apa itu surat undangan? Ya, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, kalimat yang digunakan dalam undangan pun haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar para pembacanya mudah dalam mendapatkan isi pesan yang disampaikan oleh si pengirim surat. Surat undangan sendiri dibedakan atas 3 jenis, yaitu 1. Surat undangan resmi, 2. Surat undangan setengah resmi, dan 3. Surat undangan tidak resmi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, surat undangan resmi. Surat undangan resmi ialah surat undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Penulisan surat undangan resmi ini harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku, seperti harus menggunakan kalimat baku dan menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, ciri-ciri surat undangan resmi yaitu 1. Terdapat kepala atau kop surat. 2. Terdapat nomor, lampiran, dan perihal dalam surat. 3. Disampaikan dengan bahasa yang formal. 4. Dituliskan dengan kalimat yang baku dan menggunakan EYD. Dan 5. Memiliki tanda tangan dan stempel suatu lembaga yang bersangkutan. Adapun contoh surat undangan resmi yaitu undangan pertemuan orang tua dengan sekolah, undangan penerimaan rapot, undangan dari Dinas Pendidikan kepada tenaga pendidik, dan lain-lain. Perhatikan contoh surat undangan ini. Secara umum, bagian-bagian yang harus disertakan dalam surat undangan ini ialah kepala surat, nama dan alamat tujuan, pembuka surat, isi surat, penutup surat, tempat dan tanggal surat, serta nama pembuat atau pengirim surat. Kemudian yang kedua, surat undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi ini ialah surat undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan maupun instansi atau organisasi. Ciri-ciri undangan setengah resmi yaitu 1. Tidak memakai kop atau kepala surat. 2. Tidak terstandar, artinya tidak harus menyertakan bagian-bagian tertentu dalam pembuatan surat. 3. Boleh menggunakan bahasa campuran, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Adapun contoh surat undangan setengah resmi yaitu undangan pernikahan dan undangan acara keagamaan. Perhatikan contoh surat undangan ini. Iya, surat ini tidak memakai kop surat dan bahasa yang digunakan juga tidak baku. Dan yang terakhir, surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi ini ialah surat undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan dan untuk kepentingan perorangan. Ciri-ciri surat undangan tidak resmi yaitu 1. Menggunakan bahasa yang tidak baku. 2. Pada surat ini biasanya banyak tertulis kata sapaan seperti temanku, sahabatku, abangda, kakanda, adinda, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, surat ini juga biasanya ditulis pada kertas khusus dan bermotif.
Adapun contoh surat undangan ini yaitu undangan acara ulang tahun. Perhatikan ciri utama dari surat ini. Ya, pada surat ini tertulis kata sapaan dan surat ditulis pada kertas yang bermotif. Ananda sekalian, pada video pembelajaran sebelumnya telah banyak Ibu jelaskan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidaklah didapatkan dengan cara yang mudah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara demi melepaskan diri dari belenggu para penjajah. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang, dan kini Indonesia telah merdeka. Maka banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya, seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Dan generasi penerus bangsa pun harus mengupayakan agar pembangunan ini dapat dilakukan secara terus-menerus. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk pembangunan bangsa Indonesia adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila, serta mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tidak cukup sampai di situ, para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara. Para pemuda juga hendaknya menguasai berbagai ilmu dan teknologi untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara, sehingga terciptalah masyarakat Indonesia yang sejahtera. Nah, sekarang saatnya berlatih. Selamat mengerjakan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.